Saya seorang acne fighter. Acne fighter. Acne fighter yang jerawatnya besar-besar ya. Terus jadinya bopeng, saya pencet-pencet kan. Saya akhirnya capek dia, ya kan? Dulu tuh. Ya, jerawat saya banyak sampai ke leher-leher. Oh serius dong? Serius, aku masih punya fotonya. Kamu harus jadi dokter. Kalau kamu nggak jadi dokter, nggak akan namanya mama papa kuliahin. Gitu kan. Aku iseng lah, daftar pramugari. Pramugari. Sebelum dokter. Iya, sebelum dokter. Banyak berjuang buat bunda. Bahkan di hari ulang tahun bunda nggak bisa nyiapin waktu buat adik. Untuk abang, anak pertama saya. Kalau abang lihat video ini, kan dia yang paling protes mas. Tadi pagi saya berangkat, bunda kenapa sih kerja terus gitu. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo wargi Karawang dan Binet Lovers dimanapun berada, kembali lagi di Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang, tentunya bersama saya Aldi Depeng. Dan hari ini spesial banget, saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, juga founder Gaps Estetik Klinik Karawang. Wow, luar biasa banget ya. Beliau adalah seorang dokter, seorang ibu juga, bahkan menjadi seorang istri juga ya, dan pengusaha juga gitu ya. Pengusaha klinik kecantikan luar biasa. Langsung aja kita sambut, please welcome Ibu Dokter Halimah. Halo. Heboh bener, Iya. semangat banget. Ibu Halo Dokter gimana sahabat. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Makasih udah datang ke Binet Talk. Ya. Aku yang terima kasih sudah diundang sama Binatok ya. Iyalah pasti, karena Binet Talk selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif Karawang. Masya Allah. Salah satunya Ibu Dokter Halimah nih. Masya Allah. Dia menjadi menarik adalah Ibu Dokter juga sebagai seorang dokter ya. Iya. Seorang ibu, ya kan? Apalagi? Seorang istri, juga sekaligus pengusaha nih. Luar biasa amin, nih. amin, Masya Allah. Kurang kayak ada yang kurang nih. Apa tuh? Kurang. Apa? Itu seorang kuli. Oh, itu seorang kuli. Kuli bangunan. Iya. Kan bisa foto-foto apa aja pasang. Bisa aku pasang. bisa? Bisa. Plafon? Bisa. Aku juga bisa. Kebeneran rumah saya, Bu. Nggak bercanda, ayo. Canda ya. Janganlah, orang kemarin aja kita main ke Gaps Estetik Klinik pakai tukang kok, ya. Luar biasa. Timnya banyak. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu Dokter, boleh dong ceritain ya gimana sih perjalanan Ibu Dokter Halimah tuh menjalani karirnya gitu kan. Apalagi boleh ntar kasih tips gimana caranya mengatur waktu menjadi seorang dokter, ibu, istri, dan pengusaha gitu. Boleh ceritain awalnya gimana sih, Dok? Awal terbentuknya klinik atau awalnya aku mau jadi dokter estetik nih? Boleh dari dokter dulu. Kan juga teman-teman Binet Lovers nih kadang pengen tahu nih, masuk dokter kan terkesan susah. Gimana sih gitu kan caranya? Bahkan ya mungkin dokter bisa share lah pengalamannya. Gimana caranya menjadi dokter sampai sekarang luar biasa banget. Ya. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Dokter Halimah atau biasa dipanggil Bunda. Ya, awal saya menekuni dunia estetik itu awal dari sekolah kedokteran dulu. Sekolah kedokteran. Nah, di saat saya kuliah kedokteran itu saya mempunyai problem kulit, masalah kulit. Saya seorang acne fighter. Acne fighter. Acne fighter yang jerawatnya besar-besar ya. Terus jadinya bopeng, saya pencet-pencet kan. Saya akhirnya capek dia, ya kan? Dulu tuh. Ya, jerawat saya banyak sampai ke leher-leher. Oh serius dong? Serius, aku masih punya fotonya. Masih aku simpan. Leher jerawatan? Sampai leher aku jerawatan. Wow. Aku akhirnya capek ya, pas koas ngerasa nggak pede gitu mas. Nggak pede. Jadi setiap mau ada namanya dulu tuh apa namanya PBL gitu ya. PBL. PBL itu kan kayak belajar kelompok gitu ya. Nah, sering ditanya, kamu nggak coba ke klinik kecantikan gitu kan atau ke dokter Sorry, kulit? ini sebelum kuliah, Dok? Lagi kuliah itu. Lagi kuliah. Kan kita presentasi Oh, berarti terus. masuk kuliah karena pengen jerawat hilang?
Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak, awal mau jadi Oke. dokter estetik tuh awal-awalnya tapi kan. memang sebelum kuliah emang pengen kedokteran atau bahkan disupport orang tua atau gimana? Kata orang tua kamu harus jadi dokter gitu. Itu dia. Oh, gitu. Itu dia. Dari orang tua. Dari orang tua. Jadi dulu Oke. kan pendidikannya ini ya VOC ya. Wah, iya sih zaman Ya, dulu ya. Kamu harus jadi dokter. Kalau kamu nggak jadi dokter, nggak akan namanya mama papa kuliahin. Iya, gitu iya, kan. iya. Aku iseng lah daftar pramugari. Pramugari. Sebelum dokter. Iya, sebelum dokter aku daftar pramugari. Oke. Udah daftar pramugari, ibuku bilang, mau kamu daftar ke maskapai manapun nggak akan keterima katanya gitu. Karena kamu pendek. Kata orang tua. Kata ibuku gitu. Oh, kata ibu ya. Aku bilang, temenku Oke. pendek bisa Iya, iya. katanya gitu kan. Ada ya temen yang Ada. nggak terlalu tinggi kurang tinggi lah Iya. gitu kan. Dia masuk Masuk. karena bahasa Inggrisnya bagus. Oke. Nah setelah itu bener kata orang tua, kalau kata enggak. Aku nggak diterima di maskapai manapun. bener enggak? Enggak keterima. Udah dicoba. Sudah dicoba. Aku udah ikut formulir zaman dulu kan bayar 200.000 ya. Oke. Coba daftar A, daftar B, daftar C, maskapai A, maskapai B. Setelah lulus sekolah SMA. belum kuliah gitu Belum ya. kuliah. Akhirnya aku coba lu tuh gelombang terakhir. Di mana nih kampus yang mau buka pendaftaran ya untuk kuliah kedokteran. Ketemulah ke universitas swasta Universitas swasta di Jakarta. Oh, di Jakarta. Aku ke kampus itu karena nggak tahu ya itu kalau kampus muslimah harus pakai Oh, jilbab. iya. Ya aku perjalanannya begitu. Iya. Ya, aku ikut tes. Alhamdulillah lolos. Lolos. Oh, bener aja berarti Allah dan orang tuaku memang Iya. direstuinya diridoinya Iya. jadi dokter. Kan restu orang tua adalah restu Allah ya. Nah, udahlah singkat cerita udah jadi dokter ya. Terus selama perjalanan jadi dokter aku stres itu kan. Oke. Stres, Padahal maksudnya banyak tugas. nggak sesuai passion gitu. Iya, Dok, ya? nggak sesuai passion. Ibaratnya yang biasanya bergaul sama teman-teman tiba-tiba disuruh fokus belajar gitu kan. Akhirnya ada penolakan batin kan tuh. Lombat ya. Oh, jadinya kan Pokoknya stres nggak, tuh. ini bukan dunia Bukan, gue banget nih bukan gitu. gue banget tuh, udah kayak gitu. Jadinya tuh aku jerawatan kan. Aku coba pakai ini, pakai itu. Oke, berarti karena nggak sesuai passion, mungkin hormon stres ya. Iya, jadi tuh aku Ada jadinya jerawatan. udah gitu kan. Padahal sebelumnya enggak dok ya? Enggak, aku Maksudnya nggak jerawatan. awal-awal Enggak. sekolah tuh nggak jerawatan banget. Enggak, ya ada komedo 1-2 lah ya, Iya, gitu iya, enggak iya. yang heboh. Nah, semenjak kuliah kedokteran mulai jerawatnya keluar sampai puncaknya aku koas. Koas, oke. Sampai parah banget kan. Aku coba pakai ini, pakai itu tuh nggak ada yang cocok. Akhirnya setelah aku koas gitu kan, kan wisuda kedokteran itu udah 2 kali ya. Ada 2 kali ya? Heeh, Oh, saya baru dari tahu. esket sama setelah koas Oh, oke. profesinya. Oke. Nah setelah itu mantan pacarku Waduh. dateng gitu kan. Aku bilang jangan sama aku, pasti kamu ditolak. Aku bilang gitu. Kamu nanti ditolak. Oh enggak, kata dia. Aku sudah mapan, kata dia gitu. Akhirnya datang ke orang tuaku. Setelah itu orang tuaku kalau sudah menikah kan lepas tangan ya. Iya. Aku Oh dulu ibu dokter bilang, wah pasti ditolak nih, jangan. Iya, gitu. iya, jangan pasti langsung ditolak gitu kan. Terus karena suamiku tuh yang pacarku sekarang jadi suamiku tuh dia Oke. yakin kan, aku Yang pasti mantan bisa. pacar tuh suami ya? Suami. Oke. Sekarang jadi suami. Terus akhirnya beliau support juga ya. Kok kamu jerawatnya banyak ya, kata dia gitu kan. Aku boleh nggak sih belajar estetik? Aku bilang gitu. Nanti uangnya aku ganti deh, aku bilang gitu, karena kan belajar estetik kan nggak Oke. murah. Murah. Kan. Bolehlah aku belajar estetik. Belajarnya di mana itu dok? Aku belajar di Semarang, di Estetik Derma. Dia apa? Bentuknya lembaga? kah? Lembaga. Institusi atau Lembaga apa? kursus. Swasta ya maksudnya? Swasta. Ya kayak les gitu ya? Gitu. Cuman Ada sertifikasinya? Ada sertifikasinya. Oh. Dia ada dari BNNSP Oke. sama dari sertifikat lembaga itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi ya daftarnya pun kita harus benar-benar sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran ya? Harus punya ya, kita Oh harus lulus- punya SK. Iya, harus punya, kita lulus jadi dokter dulu. Jadi nggak bisa kalau nggak SK misal Bisa. SIKOM, misal SIKOM nih.
ada bisa, ada bisa cuman dia tidak boleh menangani pasien. Jadi Oh, khusus tidak boleh menangani untuk pasien. bisnisnya aja gitu. Kan kalau menangani pasien ya maksudnya komersil juga gitu ya. Artinya harus ada sertifikasi terutama sarjana kedokteran itu ya. Jadi tujuan utamaku untuk belajar estetik bukan untuk pasien awalnya ya, ya. untuk diriku sendiri, Iya. untuk ngobatin problem-problem masalah di kulitku sendiri. Awalnya Oke. di situ. Oh, awalnya itu. Awalnya itu. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya aku menikah. Nikah ya kan? tuh sama si mantan pacar Iya, ya. mantan aku menikah. Setelah menikah, aku mau mulai buka kecil-kecilan lah Oke. di rumahku yang lama. Oke. Dan alhamdulillah suami support, berkembang. Nah, udah berkembang, orang makin tahu. Dulu namanya juga bukan Gaps ya. Oh, bukan. Bukan. Apa dulu? Dulu namanya Sibiut. 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 Nah, Si beauty maksudnya ya. SHE. SHE-nya apa? Siti Halimah Estetik. Siti Halimah Estetik. Iya kan? Bener kan? SHE. Biut. Biut. Jadi si Biut. Si Oh, Biut, keren. keren kan? Si-nya juga jadinya dia perempuan ya. Si. Iya. Iya. Si Biut itu aku daftarin ke Itu HAKI. bukan di mana awalnya, Dok? Di Perumnas. Oh, di Perumnas. Aku dulu tinggal Karawang di ya? Perumnas. Dulu aku tinggal di Perumnas. Nah, si Biut itu aku daftarin lah coba ke HAKI. Ke Haki. Hasil uang dari praktek-praktek tuh kan, Oke. kecil-kecilan. Oke. Ternyata si Biut itu sudah ada yang pakai. Udah ada. Sudah ada. Berarti Si bagus Biut. kan namanya kan? Iya. Berarti sudah ada yang pakai. Oh, udah ada ya. Terus ku bilang, nama apa ya yang kira-kiranya bagus, terus nggak ribet disebutin gitu kan. Spellingnya nggak ribet lah ya. Dan kebetulan suamiku tuh ada usaha kecil-kecilan, namanya Gaps gitu kan. Gaps. Oke. Masa nama Gaps sih? Aku bilang kan awalnya orang susah ngomongnya Gap. Mending kalau orang Gaps ya, karena kan Iya. kalau orang keselipet kan Gip gitu kan, ya kan? Gip, Gitu iya. kan, Gaps. Terus Gaps itu apa? Aku bilang kan. Iya. Ya, Gaps kan nama anak kita, kata dia gitu. Oh, emang nama anakku. anak. Ganem Puas Sentosa. Ganem Puas Sentosa. Jadi Puasnya itu Pangeran Umar Al-Syauqi. Wow, Nama penuh anakku. makna ya. Ya gitu. Oke. Sebelumnya berarti usaha kecil-kecilan itu apa yang suami itu? Belum estetik dong? Atau bukan. Bukan, suamiku tuh ada bidang usaha lain gitu oke. kan. Akhirnya dipakai di estetik klinik. Estetik klinik. Oke. Kita mencoba keberuntungan itu kan. Nah, alhamdulillah ada rezeki kecil-kecilan, kita jalan ke daerah timur. Daerah timur. Gitu kan. Kita ngeliat kok kayaknya di sini belum ada ya klinik kecantikan. Daerah timur tuh gitu. Karawang Timur. Iya, Karawang Timur. Oke. Kan aku di barat. Iya, ya kan? iya. Terus ya udahlah kita putusin kita buka klinik di Kartika Residence. Kartika sekarang. Residence. Oke. Jadi sekarang Gaps Estetik Klinik sudah ada di Kartika Residence nih. tahun 2010 Oktober. Udah lama ya? Ya, Wah, lama banget, Dok. alhamdulillah. 15 tahun. 2010 2020. 2020 Beda 10 tahun, Dok. Iya, 2020. 2020 berarti udah 5 tahun sekarang berdiri 5 ya? tahun. Gaps Oktober Estetik Klinik. 2020. Wow. Tuh. Kita udah main tuh kemarin di sana ya. Di Kartika Dari yang masih Residence. tanah sekarang Kartika sudah bagus. Sudah bagus ya. Dan ramai ya di sana ya. Alhamdulillah rame. Orang maksudnya Karena kan trafficnya banyak ya. klasternya banyak, Kak. Klasternya juga bagus ya. Klasternya banyak. Banyak ya. Kartika bayar aku ya. Iya nih harusnya nih dari Binet. Sekarang udah ada jalur Binet kok di sana. Udah ada ya? Wah, Binet emang di mana-mana, Dok. Iya, Emang makanya bagus kan Binet. aku udah bilang ganti providernya Binet. Betul. Gitu. Semua, Dok. Kartika suruh pakai Binet ya. Oke. Ntar kita ada aman lah. Uang jajan kan? Belakang kamera. Oke. Ya, jajan Honda Jazz lumayan lah bisa. Iya. Terus apa lagi ya? Oke, berarti berdiri di 2020. Oktober. Oke. Berarti ini atas support suami juga ya? Wah, suami Luar support biasa banget. ya. Nah, pasti ada tantangannya, Dok. Tantangannya. Apa tuh, Dok? Tantangan terbesar yang dokter alamin selama berkarir lah. Anak. Mungkin dari anak ya. Kenapa anak? Mana ya? Tuh kalau ngomongin anak tuh dari yang ketawa langsung berubah. Kalau saya ya. Karena satu saya tuh punya anaknya sedikit sulit. Yang kedua ya bukan saya yang berkorban untuk anak saya, tapi anak saya banyak berkorban untuk saya. Wow. Gitu. Oke. Gitu. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi
Jadi ibu itu nggak mudah. Yang muda. Ya, karena ibu tuh harus bisa ibaratnya Power Ranger pink ya. Iya. Kita ketika di rumah, udah kita nggak ada tuh namanya profesi dokter, profesi guru tuh nggak ada. Di rumah ya sebagai ibu, Iya. sebagai istri gitu kan. Saya bukannya kita yang dituntut, tapi memang keadaan yang memang harus menuntut kita seperti itu. Itu adalah pilihan. Iya. Saya dari anak saya pertama itu lahir prematur. Saya jauh dari keluarga. Banyak saya tinggal gitu demi pengen memajukan nama GAPS ini. Gitu kan. Kadang saya bawa anak saya tuh di bawah kolong gitu ya, saya praktek dia tidur di bawah kolong. Bahkan sampai jadi GAPS juga bukan pernah ya, mengalami pasang surut gitu kan. Ketika di atas gitu kan, saya terlalu ibaratnya terbuai. Oh, klinik udah rame, saya tinggal. Ternyata itu salah. Ternyata mau rame, mau sepi, kita tuh sebagai owner itu nggak bisa kita tinggal. Mau sistem sehebat apapun, tetap nggak bisa, Kak. Karena saya udah ngalamin itu ya. Mungkin orang berpikir, kamu sekarang nungguin klinik terus, karena memang kliniknya belum maju. Nanti kalau udah maju juga kamu tinggalin klinikmu gitu kan. Kamu bisa holiday kemanapun. Itu aku udah pernah aku udah pernah di posisi itu. Aku tinggalin klinikku dalam keadaan rame, dalam keadaan stabil gitu ya. Untuk omset ya bisa lah kita liburan tiap bulan gitu kan. Aku tinggalin. Ternyata aku tinggalin, karyawanku tuh satu persatu berkurang. Ya. Terus kita lihat manajemennya gitu kan, makin berantakan. Nah, ketika itu saya kebetulan sedang hamil besar. Dan itu pilihan, mau pilih anak atau pilih karir. Karena saya punya anak yang susah, saya putusin saya pilih anak. Dengan resiko usaha yang saya rintis hancur, berantakan. Itu yang saya alamin. Nah, tahun 2025 sekarang ya, di pertengahan saya benar-benar ada titik terjatuh. Sekitar bulan pertengahan awal, bulan Maret, April, saya benar-benar jatuh. Jatuhnya itu dalam artian dari yang omset sekian turun drastis sampai saya minus. Saya mencoba perbaiki, mungkin ibadah saya yang kurang gitu ya. Saya coba perbaiki, saya tanya gitu ya ke teman-teman yang memang owner kliniknya stabil. Ternyata beliau pun susah banget ngomong. Bersependapat. Kalau klinik kita memang kita nggak bisa ditinggal gitu aja, gitu kan. Baik itu sudah ada manajer operasional kah, baik itu sudah ada manajemen yang sudah terkoordinir gitu kan. Saya berdoa terus, ya Allah, ini gimana? Saya pernah tuh jual itu ruko, karena saya saking udah nggak bisa survive ya. Di tahun ini dok? 2 tahun yang lalu malah. 2 tahun yang lalu. Ketika udah mulai gonjang-ganjing, suamiku bilang, jual saja ruko. Karena kita nombok terus mas, sebulan tuh ya lumayan lah ya. Kita pasang iklan apa. Gak laku. Sampai akhirnya di titik paling rendah saya tuh bulan Maret April kalau nggak salah tuh. Saya berdoa, ya Allah ini saya tuh harus gimana sih gitu kan. Saya jual ruko tuh di bawah harga pasar. Saya banting harga sampai alat-alat saya jual itu. Tahu nggak kamu jual berapa itu ruko? Berapa? 1M sama alat-alat. Sama alat-alat. Nggak ada yang mau. All in. Dia masuk tinggal dia nerusin usahaku, dia nggak ada yang mau. Tapi ternyata Allah belum itu murah banget ya itu. Belum alat-alat aja berapa ya? Iya, belum perizinannya ya kan. Perizinan nggak murah. Sampai nama brand GAPS ya? Iya, aku jual. Wow. Dapatlah saya ke hari 13. Tring, ada yang lamar kerja ke saya. Nah, saya bilang ini apa ini ya doa jawaban saya ya. Gak lama kemudian karyawan saya yang lama sama saya kan dia ada cuti ya melahirkan. Ya kan? Sudah
Udah kayak gitu, saya rekrut karyawan baru yang sekarang itu jadi tim saya yang begitu amat solid untuk memajukan Gaps. Oke. Saya nangis loh Mas. Nangis. Oh, berarti ini jawabannya kali ya, saya Itu bilang. di tahun ini. Di tahun ini. Tahun ini. Di tahun ini. Saya ketemulah seseorang ya. Dia bilang, dokter gini. Awal saya bilang, Mas, saya nggak bisa gaji kamu segede itu. Saya bilang, penghasilan saya aja lagi turun banget. Gue bilang, nggak apa-apa dokter, saya yakin gini. Saya bilang sama suami saya, ini yang datang itu ibaratnya suruhan dari Allah berbentuk malaikat apa gimana? Saya bilang begitu kan, ya kan? Coba aja dulu deh Bun, katanya. Oh, siapa tahu emang benar. Cobalah saya interview ya. Di interview kan postur tubuhnya kan besar ya. Pokoknya besar gitu ya. Saya mikir nih orang kalau interview masuk ke ruang konsul saya muat nggak ya, saya bilang gitu kan. Kan gede banget gitu ya. Saya bilang sama karyawan saya yang ada di situ. Ini beresin orangnya gede banget ini ntar nggak masuk, saya bilang gitu ya. Nggak enak, dia kan mantan manajer, saya bilang gitu kan. Udah diberesin, pas nyampe, oh nggak segede itu, gue bilang. Udah tuh kita interview, kita ngobrol. Jatuhlah air mata saya gitu ya. Oh Mas, saya bilang, kamu yakin di Gaps? Siapa yang bikin dia, kamu yakin di Gaps? Aku bilang, saya yakin dokter, kata dia. Yakin dokter gini. Kalau saya nggak bisa gaji kamu gimana, sampai begitu? Ya kita lihat dulu kerjanya dokter. Benar Mas. Benar. Bukan benar lagi, alhamdulillah saya punya tim yang solid gitu ya. Selain dia orang baru, saya ada 2 karyawan juga yang kerjanya masya Allah nggak hitungan waktu gitu ya. Sampai saya, ya Allah, dalam waktu kurang lebih 3 minggu dia ya kerja. Dokter ada event, dokter ini, dokter itu. Kata mikir, tahu nggak Mas? Apa? Saya untuk nutupin uang klinik, saya survive-nya pakai apa Mas? Saya jualan gurame. Jualan gurame. Serius? Untuk subsidi silang Iya, ya? sampai ada netizen bilang gini, itu kayaknya kliniknya lagi sepi deh katanya, makanya dokter mau jualan gurame kata. Padahal mah dipikir ada benernya juga gitu, dia nggak bohong gitu kan. Tapi kan nggak gitu juga sih, saya masih ada ruang gitu. Cuman kan saya mikirin karyawan yang lain. Kan gitu. selagi bisa melakukan yang terbaik, kenapa enggak ya? Bukan gitu juga sih Mas, karena kan di klinik kan nggak ada pasien juga gitu kan, daripada saya Itu kan maksudnya bengong-bengong. bukan hal yang salah, gitu. Iya. Bukan hal yang hina juga gitu kan. Atau juga usaha gitu ya. Bukan mengemis, iya kan dok? Itu maksudnya bagus, hal yang baik gitu. Iya. Terus saya akhirnya apa ya, kan saya kan waktu survive ini kan saya mobil jual. Apa yang saya bisa jual tuh ya Mas. Sambil nungguin ini ruko laku kan. Oke. Ya, Sempet, sorry dok, sempat ngejual Sempat mobil. saya jual mobil, saya jual aset rumah gitu ya. Saya pokoknya tutup kuping deh, orang mau ngomong apa, saya yakin Wow. ruko itu tidak kejual bukan karena harga murah, tapi karena memang Tuhan itu punya rencana lain gitu kan ya. Makanya alhamdulillah pelan-pelan sekarang tuh Gap alhamdulillah banyak dikenal sama masyarakat. Wow. Terus punya perubahan-perubahan yang mungkin beda dengan klinik-klinik lain gitu ya. Terus jadi otak saya makin berkembang gitu kan. Jadi lebih Nah, cerah, gimana jadi nih lebih caranya? bisa banyak mikir. Nah, gimana caranya nih biar kita customer Gap tuh balik lagi, bedanya apa sih gitu Repeat kan? order ya. Repeat order. Terus sekarang Gap juga kan ada baby spa. Baby spa ya. Baby spa. Karena kan sebenarnya baby spa itu aku adain Oke. karena aku punya anak bayi kan. Oke. Kalau lagi di klinik itu susah cari baby spa Baby yang spa. nyaman Oke. gitu kan. Jadi aku putusin kayaknya aku sambil kalau anak ikut kerja enak nih kalau ada ruangan baby spa. Wow, luar biasa banget. Tapi dokter berarti luar biasa nih ya, perjalanannya nggak semudah itu ya. Ternyata orang mungkin melihat punya estetik klinik kayaknya seru gitu ya. Mungkin untuk sebagian perempuan itu adalah hal yang didambakan kan dok. Usaha sekaligus bisa merawat diri sendiri gitu ya. Dan juga bisa explore lah di situ para wanita-wanita ya. Nah cuman terlepas dari itu tadi yang aku lihat sih dokter begitu dalamnya terhadap anak dan karyawan dokter ya. Nah kalau boleh tahu dok, boleh dong mumpung di Binetok nih, apa yang kira-kira mau dokter sampaikan ke anak dan juga
suami, dan yang terakhir ke karyawan dokter yang sekarang support nih. Boleh coba. Kebetulan sekarang kan tanggal 23 ya. Adik kalau ngelihat ini, kalau ada udah besar, udah minta maaf ya. Hari ini anakku ulang tahun. Dari adik kecil gitu kan, banyak berjuang buat bunda. Bahkan di hari ulang tahun bunda nggak bisa nyiapin waktu buat adik. Bukan bunda nggak sayang sama adik, justru bunda sayang banget sama adik. Selamat ulang tahunnya nak, semoga hidupmu penuh banyak keberkahan. Amin. Untuk abang, anak pertama saya, kalau abang lihat video ini, karena dia yang paling protes mas. Tadi pagi saya berangkat, bunda kenapa sih kerja terus katanya. Dia anak yang paling banyak perjuangannya, karena saya jatuh bangunnya saya sampai saya percayain sama missnya, dia pulang sekolah dia pakai gojek untuk ke tempat lesnya, dari tempat lesnya naik gojek lagi sampai ke rumah saya, karena kan saya ada drama ART juga ya. Abang makasih sudah jadi anak yang baik, sudah mau ngerti keadaan bunda. Nanti kita ada waktu untuk jalan-jalan bareng kayak dulu lagi. Sekarang ayah sama bunda lagi berjuang buat abang sama adek. Bukan bunda nggak sayang. Nah, untuk suami aku, terima kasih atas supportnya selama ini, terutama finansial. Mungkin tanpa adanya beliau, Gaps nggak akan berkembang seperti sekarang. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf, saya sebagai istri masih banyak kurangnya. Dan untuk tim Gap, terutama untuk manajer operasional saya, saya banyak terima kasih. Semenjak kedatangan beliau, tim Gap semakin banyak kompaknya, banyak membawa perubahannya. Dan terima kasih buat Binet udah mau ngundang saya sharing. Semoga Binet semakin maju, semakin sukses, semakin loyal, dan jaringannya makin meluas. Amin. Ibu Dokter Halimah. Wow, luar biasa. Perjalanan Ibu Dokter Halimah bukan sekedar membalikan telapak tangan, tapi juga nahkoda yang hebat tidak dilahirkan di laut yang tenang. Luar biasa. Ambil tisu dong. Tahu lu kagak ada apa. Tisu baca. Iya, hari ini anak ulang tahun. Wow. Anak yang pertama, yang kedua ya. Namanya siapa? Kuenara Arumiyu Selim. Kuenara Arumiyu Selim. Panggilannya? Kuenara. Wah, luar biasa banget nih. Sekarang ulang tahun yang keberapa nih? Ulang tahun yang kedua. Tadinya saya punya rencana sama ayahnya kan. Karena anak saya yang pertama kan semua dirayakan ya. Karena kan saya masih jaya-jayanya tuh. Adek saya bilang, nanti ulang tahun yang kedua kayak abang ya gitu ya. Ya ada kita orang tua ya, tapi memang mungkin belum diridoi gitu. Jadi ya saya lebih memilih untuk usaha ya, nantinya untuk masa depan dia Atau gitu. juga untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak, saya buat anak-anak sih mas. Wow, luar biasa untuk Kuenara. Semoga sehat selalu, panjang umur, masa depan yang cerah, dilancarkan rezekinya, juga mama papanya selalu sayang. Amin. Mudah-mudahan harus nonton nanti ya kalau udah gede ya. Amin. Malah nanti ini video ini mau aku simpan gitu. Boleh kan dong, ya, boleh. untuk anakku. Wow, luar biasa Ibu Dokter Halimah. Perjalanan yang betul-betul mungkin tidak semua orang bisa jalani, mungkin tidak semua orang kuat untuk menjalani, tapi Ibu Dokter Halimah bisa survive sekarang dan juga Copet. Maaf. aman Bu.
Nah, dan juga dikelilingin orang-orang terutama tim-tim juga yang Amin, amin. manajer operasional juga yang sangat suportif ya. Ya, Masya Allah, amin. Oke, tadi sempat singgung baby spa. Nah, ini unik banget nih. Yang biasa saya amatin, biasanya estetik klinik itu jarang ada baby spa. Nah, ini di Gaps ada ya? Ada. Ternyata. Tadi kan berarti inspirasi dari anak ya, anaknya ibu dari dokter anak. yang sebenarnya pengen di spa, Spa. tapi jarang dan nggak Di ada sana. gitu ya. Oke, akhirnya- Menurutnya sih katanya belum ada ya yang ada bathtub gitu-gitu yang nyaman. Oke, yang Menurut, mungkin belum lengkap, yang belum yang lengkap, proper ya. yang proper gitu. Iya, iya, iya. Kadang kan kita sebagai ibu-ibu pengen foto yang estetik gitu-gitu kan. Nah, jadi ini bisa banget Bu, nggak cuman buat ibu-ibu sosialita, nggak cuman buat wanita-wanita Gen Z, millennials yang mungkin pengen perawatan, tapi juga yang udah punya anak ya, bisa banget ya Bisa banget. di spa, baby spa ya. Dan gini di Gaps ini ada juga pedicure spa. Pedicure spa. Nah pedicure spa itu bener-bener aku tuh kan suka scroll TikTok ya. Oke. Aku terinspirasi kalau di Karawang itu khususnya di wilayah timur belum ada nih pedi spa yang bener-bener spa gitu loh. Oke. Yang nggak pakai ember. Dulu kan saya kan juga ada beauty bar ya. Oke, Dulu oke. awalnya kan pakai ember ya. Ya. Sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Sekarang enggak, bener-bener pedicure spa yang kita desain bener-bener semodern mungkin. Kita bikin pasien serileks mungkin dan kita Serileks pakai 2 varian. Apa itu? Mau rempah bunga Rempah bunga. atau dari buah asli. Buah asli kita pakai lemon. Lemon Wow. asli kita iris. Wow, bentar dong.